saudara-saudari yang terkasih, Shalom dan selamat Hari Raya Pentakosta untuk kita semua. Suatu ketika seorang pastor pergi melayani di sebuah stasi. Saat itu bertepatan dengan Hari Raya Pentakosta. Di penghujung khotbah, pastor bertanya kepada salah seorang umat yang ada di dalam gereja. Kata pastor, "Pak, apa artinya Pentakosta?" Dengan cepat dan percaya diri langsung dijawab oleh bapak yang ditanyai pastor tersebut. Katanya, "Ya, Pentakosta, pastor, artinya tidak bisa makan yang berdarah." Semua umat yang ada di dalam gereja spontan terkejut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Hari Raya Pentakosta bukanlah seperti yang dijawab oleh bapak yang ditanyai pastor. Bukan itu maksud dari Hari Raya Pentakosta yang kita rayakan hari ini. Mari kita lihat apa maksud dari Hari Raya Pentakosta yang kita rayakan hari ini. Dalam Perjanjian Lama, Hari Raya Pentakosta dirayakan oleh orang Yahudi 7 minggu atau tepat 50 hari sesudah Paskah. Mereka mengenangkan pembebasan dari perbudakan di Mesir. Bagi mereka, hari raya ini memiliki dua makna. Yang pertama, mengenangkan pemberian hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Yang kedua, mengucap syukur atas panen yang mereka dapatkan dari tanah mereka. Dari gandum hasil panenan itu, mereka membuat dua roti yang melambangkan dua loh batu yang bertuliskan hukum Allah. Dalam hari raya ini dibacakan tentang kisah peristiwa di Sinai. Tuhan menampakkan diri kepada umatnya dalam badai dan api untuk memberikan hukum Allah kepada mereka. Pentakosta merupakan satu dari 3 hari raya orang Yahudi yang mewajibkan semua orang laki-laki berziarah ke Yerusalem. Karena itu tidak mengherankan bahwa pada hari-hari itu banyak orang Yahudi dari berbagai negeri datang ke kota itu untuk mengambil bagian dalam pesta Pentakosta. Dalam Perjanjian Baru, hari Pentakosta itu adalah turunnya Roh Kudus atas para rasul. Nah, bertepatan juga dengan hari raya Pentakosta orang Yahudi. Karena itu, orang Kristen memperingati Pentakosta untuk mengenangkan peristiwa yang dialami oleh para rasul. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Hari Raya Pentakosta juga merupakan hari lahirnya gereja. Hari turunnya Roh Kudus ke atas para rasul. Peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus, adalah sebuah titik awal yang membangkitkan semangat para rasul yang sebelumnya takut, bersembunyi, tidak berani tampil. Kini dengan keberanian yang dipenuhi Roh Kudus, mewartakan Yesus yang bangkit kepada segala bangsa. Roh Kudus merupakan daya ilahi yang dengannya Allah tampak berkarya dalam dunia manusia. Roh Kudus yang adalah kekuatan dan daya ilahi itu menampakkan diri dalam berbagai rupa dan bekerja dalam berbagai cara. Kadang roh itu hadir sebagai daya ajaib, kadang memberi kemampuan untuk mengajar, memimpin, melayani, dan masih banyak lagi. Dalam peristiwa ini,
Kehadirannya atau kehadiran Roh Kudus berkaitan dengan bahasa, pewartaan, dan kuasa untuk berbicara. Roh Kudus merupakan roh nubuat. Ia membantu para murid memahami firman Tuhan dan mendorong mereka untuk menyampaikannya kepada orang lain. Roh Kudus adalah roh pewartaan. Para rasul yang dipenuhi dengan Roh Kudus menjadi mampu berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan besar dari Allah, yaitu segala yang dilakukan Allah melalui Yesus Kristus. Roh ini juga menjadi kekuatan yang diberikan kepada para murid untuk menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Orang-orang Galilea sanggup berbicara tentang Yesus Kristus dengan bahasa yang dapat dipahami oleh orang-orang yang datang dari segala penjuru dunia. Ini adalah akibat dari turunnya Roh Kudus ke atas para rasul. Roh Kudus menolong para rasul untuk menjadi saksi Kristus, mewartakan kabar gembira yang dibawa Yesus, dan Roh Kudus telah mengubah mereka menjadi semakin berani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, karena itu setiap orang atau kita yang percaya kepada Kristus dan mengikutinya juga dipanggil untuk menjadi saksinya. Roh Kudus mendorong orang beriman untuk berani memberi kesaksian tentang karya keselamatan Kristus. Kita pun yang menerima Roh Kudus yang sama, kiranya bersedia untuk diperbaharui menjadi manusia baru, hidup dalam semangat baru, semangat Roh Kudus, semangat kasih dan pengampunan, semangat keberanian dan sukacita untuk mewartakan Kristus di zaman penuh tantangan ini, dengan keyakinan bahwa Roh Kudus yang telah diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kubuat kepadamu. Inilah kata-kata Yesus. Roh Kudus itu bukan sekedar penghibur, tetapi berperan menjadi pembela, sehingga para murid atau kita semua mendapat kekuatan untuk memperjuangkan apa yang benar dan bernilai di hadirat Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, semoga dengan merayakan hari raya Pentakosta ini kita semakin dikuatkan untuk menjadi saksi Kristus dalam perbuatan kita sehari-hari. Amin.